Ya, Pak Rizky, besok kan mengajar di kelas saya nih. Ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Rizky, tujuan pembelajaran Pak Rizky besok apa nih, Pak? Oke. Karena di kelas 4 proyeknya adalah membuat buku. Nah, ternyata di situ sesuai dengan tujuan di kurikulum Merdeka bahwa membuat karya 2 dan 3 dimensi. Nah, di dalam buku itu eh, ada karya 2 dimensi dan 3 dimensi karena di dalamnya adalah 2 dimensi dan buku tersebut adalah 3 dimensi dan karya tersebut sesuai dengan fenomena yang dihadapi siswa. Jadi dunia siswa itu bisa ada di dalam situ. Selanjutnya siswa bisa memanfaatkan barang-barang dan peralatan yang ada di sekitarnya itu. Terus anak-anak juga belajar untuk ini memahami tentang keselamatan dalam bekerja. Oke, area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak Rizky? Oke, untuk area pengembangannya itu kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman Bu Vena. Jadi kalau membuat buku biasanya kan anak-anak sekarang memanfaatkan media digital. Ya. Jadi di situ anak-anak juga belajar editing gambar. Jadi gambarnya di situ bukan hanya gambar secara manual, tetapi juga gambar-gambar digital hasil editing siswa, bahkan juga menggunakan foto yang mereka edit sendiri. Oke, keren sekali ya. Oke Pak, strategi yang besok mau dipakai seperti apa Pak? Oke, untuk strateginya sebenarnya tidak terbatas Ibu Vena. Jadi sambil berjalan nanti di situ anak-anak kan akan mengalami masalah. Jadi di situ dari masalah itu nanti kita belajar sama-sama, saya dan anak-anak juga belajar untuk mencari solusinya, karena di sini bukan hanya guru yang mengajarkan kepada siswa, tetapi di sini guru juga bisa belajar dari siswa, karena ternyata sekarang siswa juga bisa memperoleh solusinya sendiri, seperti itu. Baik Pak Rizky, semoga besok mengajarnya lancar di kelas saya. Semangat ya. Ya Bu. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Oke, sebelumnya Pak Rizky mau bertanya kepada teman-teman, apakah hari ini masuk semua? Nah, siapa yang tidak masuk? Danen. Kenapa Danen tidak masuk? Oh, lomba dalang. Selain Danen ada nggak? Ada. Oke, kayaknya tapi di sini kok nggak lengkap. Oh, Amira. Ada? Ada. Oh, oke. Kita tunggu Amira sebentar. Biar masuk dulu. Amira dari mana? Bahas masalah. Oh, bahas masalah. Ada masalah apa? Masalah 3A sama 2K. Oh, yang hari apa itu kemarin? Jumat. Jumat. Oh, oke. Oke, sambil menunggu Amira, ya, Pak Rizky mau menanyakan hal, ya, yang ini karena pada pertemuan terakhir kita, ya, waktu itu kan sempat ada satu kelompok yang waktu itu kebingungan untuk ini mengayak atau menyaring apa kemarin, pasir ya, pasir atau apa itu? Waktu itu menyaring apa? Lah iya. Kenapa tidak pakai? Karena deadline-nya gitu, Pak. Nah, karena waktu itu dari rencana teman-teman yang semua dari awal, ya, itu kan semuanya buku, ya kan? Buku cuman bentuknya berbeda-beda. Cuman kemarin tiba-tiba kok ada yang apa mengayak itu pasir, ya kan? Ada apa ini? Ya udah, Pak Rizky coba fasilitasi, akhirnya mencari-cari alat ya sampai ke kelas sebelah dan akhirnya mendapatkan. Nah, karena tidak sesuai dengan perencanaan, ya, makanya Pak Rizky pengen menanyakan sebenarnya ingin membuat apa sih, gitu. Nanti kan pasti akan Pak Rizky dampingi. Nah, ternyata saat ini nggak jadi. Alasannya apa yang kok tidak jadi? Oh, fokus ke buku.
Oh, ternyata hanya untuk hiasan stasiun project. Jadi bukan untuk itunya ya, untuk di bukunya itu. Oke. Sekarang kita kembali ke buku ya. Oke, Pak Rizky lihat ya, perkembangan proyeknya semakin hari semakin banyak ya, terbukti dari yang teman-teman sudah pajang ya. Di situ ada, di sebelah sana ada, di situ juga ada ya. Banyak perbaikan juga ya kan. Terus sudah sesuai dengan rencana awal. Ada yang masih ingat waktu pertama pertemuan kita waktu itu ya, Pak Rizky menyampaikan apa saja, masih ingat? Lupa? Sudah lupa? Oke. Oke, waktu itu ya Pak Rizky ini kasih sedikit ya, semoga nanti teman-teman bisa langsung nyaut menyampaikan ya. Waktu itu kita mau membuat ya gambar yang di dalamnya adalah teman-teman menyusun karya-karya ya, yang biasa kita sebut dengan karya dekorasi. Masih ingat? Dekorasi kan? Nah, dekorasi pertama itu. Terus teman-teman dari situ juga memahami tentang struktur dari seni rupa. Ya, seni rupa itu di dalamnya yang akan kita lakukan apa aja sih? Masih ingat? Di dalam seni rupa. Seni rupa, ayo. Apa saja yang kita lakukan? Menggambar. Oke, menggambar ya. Menggambar di dalam gambar itu teman-teman melakukan apa saat menggambar? Membuat. Oke, di cover buku itu yang teman-teman lakukan waktu itu, teman-teman kan manual ya, dengan pensil, dengan spidol, dengan bolpen. Teman-teman melakukan apa di dalam kertasnya? Gambar. Iya, membuat sketsa, membuat gambar. Nah, sketsa dan gambar itu terbentuk dari apa? Dari garis. Nah, jadi di sini kita waktu itu mengenal garis. Garis ada garis apa aja? Horizontal, ada garis apa? Vertikal, diagonal. Berarti kalau ada vertikal, horizontal, diagonal itu namanya garis apa itu? Kan dari ujung ke ujung. Dari ujung sini ke ujung, dari atas ke bawah ditarik. Itu garis apa? Lurus. Nah, selain garis lurus, garis apa lagi? Lengkung. Lengkung ya, melengkung. Spiral, betul, spiral. Apalagi? Miring. Miring tadi apa namanya? Yang miring tadi namanya apa? Diagonal. Nah, ada bintang. Kalau bintang itu dari garis apa? Lurus. Sudah ada melengkung, ada spiral. Vertikal. Vertikal tadi sudah. Bulat. Kalau bulat itu dari apa? Dari garis. Lengkung, betul. Nah, ada satu sebenarnya yang sangat bebas sekali. Garis bebas. Garis apa? Bebas. Yang bebas biasanya istilahnya apa itu? Sembarang. Sembarang. Oke, boleh. Bisa disebut sembarang, tapi istilah yang tepat adalah abstrak, yang tidak beraturan. Nah, itu. Teman-teman sudah bisa melakukan itu dengan baik. Selanjutnya, kita juga belajar mengenal warna. Oke ya, warna. Warna itu dibedakan menjadi berapa? Ada yang tahu nggak? Masih ingat? 3. Apa? 2. Warna apa? Sama gelap. Cerah sama gelap. Oke. Bukan, tua sama muda. Betul. Bagus. Masih ingat materinya. Oke, kira-kira dari karya-karya teman-teman sudah terlihat belum?
Hasilnya sudah. Kalau Parsip lihat sudah. Awal-awal itu kelihatan lebih banyak gelap. Nah, ternyata lama-lama kelihatan mulai ke arah terang. Ada lagi Pak. Namanya Pak. Ikut Pak. Ikut. Pucat. Enggak termasuk, ya itu campuran. Oke. Terus berdasarkan suhu. Maksud suhu. Nah, warnanya itu disebut warna apa? Panas. Panas dingin. Ya dingin betul, tapi masuk panas. Ya. Hangat. Oke, warna dingin warna apa aja? Biru. Biru, putih, ungu. Oke. Kira-kira sudah diaplikasikan belum? Sebagian besar di sini sudah. Nah, itu kan gambar-gambar luar angkasa ya. Gambar-gambar luar angkasanya di situ cenderung biru, ungu, gelap, menandakan bahwa di luar angkasa itu dingin, betul. Sip. Ya. Kan juga menandakan dingin Pak. Kalau kamu biasanya kan kayak lampu yang warnanya kuning itu. Mm-mm. Kayak gitu dia angkat biru cerah yang kayak biru cerah Betul. Oke. Nah, sekarang Parsi mau tanya, karena teman-teman kan ternyata sudah bisa mengaplikasikan dengan baik, ya mulai dari warna, struktur garis, ya, terus permukaan, kasar halus, teman-teman juga sudah bisa menguasai. Sekarang Parsi mau tanya, warna dasar. Nah, ini masih ingat nggak warna dasar itu ada berapa? merah kuning hijau merah kuning biru Merah, kuning kuning, biru, merah, kuning. Oke. Terus putih dan hitam itu fungsinya untuk apa? Masih ingat? mencerahkan atau menggelapkan. Oke, betul. Ingat semua. Kira-kira sudah digunakan? Ya, Udah. Oke, satu lagi ini yang perkembangannya sudah mulai benar-benar kelihatan. Ya. Yaitu memperlihatkan efek. Bukan. Nah, saat sesuatu objek yang teman-teman lihat ini berdasarkan jarak. Berdasarkan jarak. Berarti objeknya itu kalau berdasarkan jarak, berarti ada jarak yang bagaimana? Jauh? dekat. Dekat. Oke. Kira-kira dari karya teman-teman apakah sudah nampak? Contohnya yang mana? Yang di sini, yang di sini. Coba yang di sini. Ada enggak? Ada. Yang mana? Yang mana? Kita Yang mana? Yang dua kecil. Oke, yang dua kecil. Teman-teman sepakat? Yang dua kecil itu sudah menunjukkan jauh dekat. Yang dua gambar kecil, yang foto itu loh. Yang foto. Sudah? Oke. Betul ya. Menurut Pak Rizky juga sama. Di situ teman-teman sudah memahami mana jauh, mana dekat, ya. Yang lebih dekat ukurannya berarti daripada yang jauh. betul. Nah, berarti intinya semakin ke sini teman-teman sudah semakin paham saat teman-teman itu menyusun objek maupun gambar secara dekoratif, ya. Nah, saat ini kan teman-teman menyusunnya semua sudah dalam bentuk digital, ya kan? Apa masih ada yang masih manual saat ini? Menggambar manual. Oh, dua-duanya masih di kertas. Oke, yang di kertas prosesnya diapain sekarang? Kan itu yang di kertas nantinya kan akan dipindahkan dalam bentuk digital kan? Atau tidak? Oh, dipajang. Untuk dipajang di? Oh, di kamar. Maksudnya yang di kelas ini? Yang di kelas ini apakah masih ada yang membuat secara manual?
Mana? Oh, yang di situ untuk tempat ini ya, stasiun project. Oke. Adakah yang di sini membuat secara manual, tetapi setelah itu dipindahkan ke digital? Ada? Gimana caranya? Oh, difoto. Oke, setelah difoto diapain? Digambar ulang pakai? Oh, pakai aplikasi. Oh ya, seperti waktu itu kamu buat garis-garis lagi. Jadi gambarnya kayak ditaruh di dasar gitu. Kamu gambar lagi. Oke. Berarti langkah-langkahnya ya, teman-teman juga sudah paham. Nah, sekarang yang teman-teman rencanakan untuk hari ini apa saja? Untuk yang kelompok mana dulu? Yang di sini kelompok apa? Komik. Yang di sini komik. Oke, yang komik hari ini mau mengerjakan bagian apa? Karena ini komiknya kan dari foto kan? Mana? Boleh lihat? Oh, oke, ada timelinenya. Oh, semuanya buat. Oke. Pak Rizky malah baru tahu kalau teman-teman sudah buat yang seperti ini. Ini bagus ya. Berarti teman-teman punya target dan belajar untuk ini mengolah waktu dengan baik, ya. Jadi bisa menentukan kapan ini selesai. Langkah selanjutnya dilakukan kapan. Nah, ini bagus sekali berarti. Oke, ini 14 sampai 18 Oktober. Berarti minggu ini ya. Oke, minggu ini. Di sini kita akan melanjutkan syuting lagi dan melanjutkan membuat komik. Duh. Ini berarti di video. Nanti dari video itu diapain? Oh, di screenshot. Oke. Ya, kita itu sebenarnya kita acting, nggak kayak Oh, gitu. Berarti ambil adegan di foto, modelnya saat difoto diam, nanti gerak lagi, diam gitu. Berarti boleh dikatakan hampir mirip dengan kalau di sini kan syuting bisa jadi. Nah, kalau syuting berarti ada seseorang yang berperan sangat penting nih di sini. Kan ada yang jadi artisnya yang difoto, ada kameramennya yang memfoto. Ada siapa lagi nih berarti selain mereka? Aktor kan tadi yang difoto kan? Betul nggak? Penulis. Oke, selain penulis kan hanya membuat ceritanya nih. Atau penulisnya punya peran lain di sini? ada pengingat cerita, jadi kalau lupa misalnya dibacain terus itu baru. Oh, oke. Bagaimana, Jesse? Jadi penulisnya itu juga punya kerja lain. Apa? Penulisnya itu juga kayak aktornya juga. Oh, jadi aktor juga, penulis juga. Terus? Yang itu Denen. Oh, Denen. Denen. Denen jadi penulis, jadi aktor. Terus tadi mengingatkan ya. Oke, hampir sama dengan pembuat film berarti. Jadi istilahnya itu semacam ini sutradara gitu ya berarti ya. Oke. Terus selanjutnya membuat masih sama ya. Sampai halamannya selesai. Oh, berarti minggu depan kemungkinan besar komiknya jadi nih selesai. Proses syutingnya maksudnya? Iya, berarti ya minggu depan ya. Ya, minggu depan sama minggu depannya lagi itu minggu depan. Oke. Berarti ini langkahnya masih sama seperti minggu lalu ya, kegiatan hari ini. Oke. Terima kasih. Selanjutnya yang ada di sana. Ini ada 3 atau 4 kelompok kemarin ya? 4. Oke. Yang kelompok di sini meja kuning. Kelompok apa nih? Cerita. Nggak ada. Yang di ungu.
Meja ungu, oke, di meja ungu. Kelompok apa? Hah? Oh, yang animal. Oke, hari ini mau mengerjakan bagian apa? Oh, udah selesai ternyata. Udah selesai belum? Oh, di review ulang. Mereview ulang. Intinya kan ceritanya sudah selesai gitu. Oh, tapi intinya di situ ceritanya sudah selesai. Terus direview ulang, terus di finishing. Oke. Finishingnya berupa apa? Oke, masih mau diskusi. Nah, ini di sini saat finishing teman-teman memperhatikan ya proses dekoratif ya dari gambar-gambar yang akan disusun ya. Ingat waktu itu ada yang waktu kita presentasi kan ada. Ingat gambar ya dengan dekorasi yang lain atau background kalau bisa warnanya bagaimana? Harusnya. Kalau misalnya tulisannya hitam, berarti backgroundnya oke yang terang atau putih. Tapi kalau tulisannya putih, berarti, nah ini teman-teman harus ingat. Nah, nanti kalau sampai ada hiasan, kebetulan hiasannya ternyata mengenai bagian tulisan. Nah, teman-teman harus tahu solusinya, triknya bagaimana gitu. Gimana? Gimana? Yang mana? Yang backgroundnya putih sama tulisan hitam. Ya, nah, tetapi ini pertanyaannya. Gini, ini Pak Rizky punya kasus nih, kasus. Coba teman-teman yang lain juga perhatikan, kasusnya seperti ini. Teman-teman sudah membuat background seperti itu, backgroundnya gelap. Nah, karena backgroundnya gelap, otomatis di situ tulisannya terang atau putih. Nah, ternyata teman-teman punya hiasan. Nah, hiasannya misalnya ada astronot. Nah, kalau yang contoh di sana kan astronotnya ada di atas, kebetulan tulisannya sedikit nih, aman. Nah, ini kasusnya ternyata tulisannya itu lebih banyak. Tulisannya banyak, hampir full. Karena di situ ternyata kebetulan membahas astronot misalnya. Bajunya astronot biasanya bagaimana? Warnanya bagaimana? Putih. Putih, ikutnya terang kan? Padahal tulisannya warnanya putih. Tetapi mau tidak mau astronotnya misalnya di sini ya. Misalnya ini halamannya teman-teman, anggap saja ini gelap. Terus sudah ada tulisan, terus di bagian sini ada astronot misalnya. Ada astronot. Nah, ini tulisannya ternyata melewati badannya astronot nih. Tulisannya putih ternyata. Sudah mau diatur-atur, dipotong-potong suku katanya, masih nggak bisa, tetap melewati ini. Nggak ada solusi lain. Nah, bagaimana solusinya teman-teman supaya tulisan yang melewati astronot ini bisa kelihatan? Astronotnya diwarna. Oke, sebentar. Solusi pertama, astronotnya ukurannya diperkecil, sekecil-kecilnya. Oke. Yang kedua, astronotnya diganti warna. Ada lagi solusi lainnya? Tulisannya tadi tulisannya dirapiin, sudah nggak bisa lagi. Tulisannya diwarnai. Tulisannya diwarnai. Oke. 4 ya, 4 dulu. Apa? Astronotnya dipindah. Oke, gini. Astronotnya misalnya dipindah ya, tapi itu semua halaman mau kemanapun tetap kena nih. Astronotnya tetap kena. Nah, tadi ada solusi. Astronotnya diperkecil. Padahal di situ sedang membahas astronot. Tapi kok astronotnya diperkecil? Nah, kira-kira cocok nggak? Nah, tidak. Oke, gugur ya. Yang kedua,
astronotnya dikecilin, dipisah. Oke, nanti ya. Yang kedua dulu. Tadi astronotnya diapain? Kecil. Sudah dikecilin, gugur. Warnanya dirubah. Kira-kira astronot itu pakaiannya warnanya apa aja sih? Putih sama oranye. Masa Putih sama oranye. Putih dan oranye doang. yang secara nyata, secara real. Putih dan oranye doang. Putih dan oranye, betul. Selain itu tidak ada. Ya. Karena warna oranye bisa tahu apa. Nah, Warna putih enggak jauh sama warna angkasa. Warna oranye tidak jauh dengan warna. oke. Loh, bisa jadi. Amin ya, semoga semuanya jadi astronot ya. Oke. Ada yang pernah membaca tentang baju astronot atau melihat tayangan tentang baju astronot? Alasannya kenapa kok ada warna putih dan oranye? Belum tahu. Oke, yang alasan tadi itu ada benarnya, tetapi sebenarnya ada lagi yang lebih spesifik, ada lagi yang lebih benar, yaitu pemilihan warna itu bukan hanya karena warnanya, tetapi sebenarnya itu digunakan untuk membedakan fungsinya. Fungsinya untuk apa? Nah, nanti teman-teman silahkan cari tahu sendiri. Kenapa kok putih? Kenapa kok oranye? Ya, nah, silahkan cari tahu. Kalau dari Paris Bio, teman-teman nanti informasinya nanti ini kurang. Ya, teman-teman cari tahu dulu. Nah, nanti kalau misalnya masih bingung, nanti bisa didiskusikan dengan Paris Bio. Kenapa sih kok ada yang putih? Kenapa kok ada yang oranye? Nah, oke. Tadi yang solusi berikutnya, ada yang tulisannya dirubah warna. Oke, itu semuanya sudah putih. Tetapi di bagian yang astronot, warnanya dibedain, dikasih warna yang lain. Kira-kira boleh nggak? Menurut teman-teman boleh nggak? Boleh. Ya. Alasannya yaitu supaya kelihatan. Tetapi di sini teman-teman tetap harus memperhatikan warna-warna yang ada di sekitarnya, ya. Tetap harus serasi dengan yang lainnya, ya. Jadi kalau di situ warnanya kok ada oranye, ada merah, ada birunya. Nah, warna-warna yang ada di situ, ya, teman-teman gunakan untuk mewarnai tulisannya tadi, boleh. Nah, warna yang dihindari adalah berarti warna yang tidak ada di sana. Karena apa? Nanti akan kelihatan terlalu mencolok, ya. Terlalu mencolok. Karena di situ fokusnya kan ke astronotnya, bukan ke warna tulisannya. Nah, itu teman-teman harus perhatikan. Jadi Teksnya dikecilin. warna yang Enggak ada warna. yang nggak ada di Mia emang ada. Warna apa? Ya. Oke. Itu. Terus selanjutnya yang ada di meja merah. Oke, yang ada di meja merah. Hari ini targetnya apa hari ini? Meja merah yang ini, yang sana, yang bulat. Oke. Oh iya. Yang terakhir ketemu dengan Pak Rizky waktu itu kan kita sempat membahas tentang AI kan? Ingat nggak AI yang waktu itu ambil foto, terus kita rubah foto itu menggunakan AI itu kan? Oke, bagaimana kelanjutannya tentang AI itu? Apakah dimanfaatkan untuk tidak pakai? Alasannya apa? Oh, belum dibutuhkan berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Gambarnya
Oh, dibuat di Canva. Oh, membuat gambarnya di Canva yang digunakan untuk isinya itu. Oke, ya nggak apa-apa. Karena yang kemarin kalau untuk AI itu hanya sebagai alternatif, ya, alternatif saat ini karena AI kan lagi banyak orang-orang menggunakan AI kan. Nah, kemarin teman-teman sempat singgung-singgung itu. Akhirnya Pak Rizky perkenalkan, oh AI seperti ini. Tetapi pada intinya teman-teman paham nggak cara kerja AI itu seperti apa? Dari kemarin yang waktu kita lakukan di sana, teman-teman paham nggak cara kerja dari AI? Paham nggak? Dia bisa melakukan sesuatu berdasarkan apa sih? Program. Program. Nah, misalnya kayak kemarin, habis foto, teman-teman kan upload fotonya. Terus yang teman-teman lakukan setelah itu ngapain? Setelah upload fotonya? Minta chat. Chat. Ngechatnya tentang apa itu chatnya? Buat ini loh yang mau dirubah. Nah, berarti itu kalimat apa itu? Namanya? Perintah, betul. Nah, jadi AI itu sistem kerjanya adalah berdasarkan perintah manusia, ya. Jadi seperti itu. Apa yang kita perintahkan kepada dia, dia melakukan. Nah, apakah perintahnya itu langsung sesuai dengan perintah kita? Enggak. Kenapa? Karena kadang-kadang AI Betul. Misalnya hari ini Pak Arsi menyampaikan sesuatu kepada teman-teman yang ada di sini, ya. Belum tentu semuanya paham pertama atau mungkin menangkapnya salah transfer. ya berbeda. Bisa jadi itu yang dialami AI juga sama seperti itu, ya. Jadi paham ya sekarang ya tentang AI. Oke, berarti masih melanjutkan. Terus yang terakhir yang kelompok di meja biru. Karena kemarin kan mengerjakan yang mengayak itu, tapi kan nggak jadi digunakan. Nah, selanjutnya yang dilakukan hari ini apa? Kita bikin Apa? halaman. Halaman. Ya, halamannya kenapa? Oh, berarti isinya belum. Baru masih. Oh, berarti masih ini ya. Untuk backgroundnya di halamannya itu ya. Oke. Untuk bahannya sendiri. Bahan kan di situ kan ada mungkin gambar-gambar yang kamu susun di situ, kamu dekor di situ kan. Untuk bahannya sendiri sudah tersedia atau belum? Belum. Itu ambil, download atau bikin sendiri? Siapa yang bikin? Nah. Terus yang lainnya? Kelompok yang lainnya? Oh, ada pembagian tugas. Oke. Bisa dilakukan bersama? Oke, bagus ya. Nah, di sini dari yang kita bicarakan tadi, ya teman-teman kan secara tidak langsung dan tidak sadar sebenarnya teman-teman itu sudah menemukan solusi dari masalahnya teman-teman. Ya. Misalnya menemui kendala apa? Seperti tulisan tadi. Nah, solusinya apa? Nah, itu sebenarnya sudah sesuai dengan yang kita bicarakan di awal pertemuan kita, ya. Kita mencari alternatif bahan dan lain-lainnya. Nah, itu merupakan solusi yang bisa kita gunakan dan itu nantinya yang justru berguna pada saat kita berada di dunia luar. Nanti kalau sudah dewasa, ya. Jadi masalah itu pasti ada. Nah, kita bisa menghindar, tetapi kita juga bisa mencari solusi atau pemecahan masalah seperti yang teman-teman lakukan saat proyek di sini. Dan ternyata teman-teman sudah bisa melakukannya. Oke. Dari sini, ya, dari penjelasan tadi, mungkin di antara teman-teman ada yang mau bertanya, karena beberapa hari ini kan kita nggak ketemu nih, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Pak Rizky, bisa ditanyakan, silakan.
Tidak ada. Oke ya. Berarti sambil berjalan nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan, Pak Rizky persilahkan. Oke, sekarang kita akan kembali ke kelompok masing-masing. Pak Rizky persilahkan dulu untuk yang berada di meja ungu dulu. Nah, yang ada di ujung sana dulu dong ya. Yang paling ujung dulu. Silahkan. Atas bawah. Bisa kita syuting sama Nanti syutingnya di lapangan. lapangan lagi. Oke, di lapangan lagi ya. Selanjutnya yang ada di meja merah bulat. Terus ini mana? Oke, yang di meja merah kotak. Kamu sebentar. Berarti sekarang aku. Oke, yang meja biru silakan. Kamu udah ya. Oke. Kita tetap sama kali kayaknya sih berdua. Epic Star. Nah, ini loh yang Pak Rizky maksud. Nah, ini kan warnanya walaupun ini berbeda, tetapi kan sudah, maksudnya sudah kelihatan karena ini gelap, ini terang. Nah, ternyata teman-teman menemukan sendiri ini untuk menunjukkan apa fokus yang mau disampaikan ini loh. Nah, ternyata bukan warna yang lain. Nah, ini kan makanya Pak Rizky tadi bilang teman-teman sebenarnya itu sudah secara tidak sengaja, tidak langsung, ternyata sudah bisa melakukan. Tuh, dan itu perkembangannya terus-menerus terlihat. Isi. Oh, ini untuk bahannya. Ini harusnya diganti putih nggak sih? Yang mana? Iya tuh boleh diganti putih itu aku belum ngasih. Nah, ya. Aku takut. Menurut teman-teman bagaimana kalau yang seperti itu? Karena ini backgroundnya gelap. Nah, harusnya bagaimana? Pak ini kenapa? Ini Oh, ini mendaftar. Mendaftar terlebih dahulu. Sudah mendaftar kemarin? Pakai email. Pak, nih Pak. Harus punya email dengan Google aja. With Google, continue with Google aja. Itu lebih mudah biasanya. Tapi harus tahu sih. Nah, kodenya. 15 jangan yang lebih tua aja. Jadi nggak bisa masuk. Sudah pernah mencoba? Jadi tulisannya putih. Oke, nah ini kan kelihatan. Yang di sini kelihatan, nah yang di sini karena backgroundnya terang, jadinya nggak kelihatan. Kira-kira bagaimana triknya supaya supaya bisa kelihatan? Masalahnya di sini adalah ini kan nyampur banget nih. With Google, Pak. Sudah. Coba ditunggu dulu. Nah, di sini ada bagian-bagiannya nih enggak, kalau misalnya ini dikasih hitam, ini terlalu ini berubah-ubah nih. Kalau ini dikasih hitam juga nanti yang di sini nggak akan kelihatan. Kira-kira selain merubah warna, ada cara lain supaya tulisan biar tetap putih tetapi tetap kelihatan? Ada caranya yang lain? Enggak ada. Coba dicek di ini di bagian edit yang teks. Nah, coba teksnya. Oke. Teksnya supaya tetap putih. Nah, ini nih.
yang seperti ini. Ini kan putih kan? Tetapi di pinggirnya ada apanya ini? Biru-biru. Biru-biru itu berupa apa yang namanya? Garis ya. Oke. Coba kamu aplikasikan di sini yang model-model seperti ini. Bisa nggak? Kamu tahu caranya nggak? Enggak. Supaya di pinggirnya itu Ada garis seperti ini. dari mana? Coba dicek dulu. Kamu nanti kan ini. Kamu foto. Oh, berarti ini harus di blok dulu sini. Ini harus di blok nggak sih? Ada kamu ada. Cara ngeblok kayak gini semua bagaimana? Oh ini coba. Tapi warnanya kurang putih ya. Warna hitam, Pak. Oh salah. Harusnya itu garisnya hitam, dalamnya putih. Kebalik nih. Kayak gini harusnya ya. Jadi kelihatan. Nih, cuman ini hitamnya kurang. Hitamnya dibuat lebih tebal lagi harusnya. Kita kan tadi kan bikin cerita ada anak yatim. Hmm? Cerita Ceritanya kan anak yang ini aku baca sejam lebih. oke, Ini kita buat dulu, Pak. Kamu lihat, Pak, baca dulu. yang mana? Mana? Ini ceritanya ada anak yatim. Kan nih, dari bayang ada anak yatim. Ceritanya ada. Oh, aku dengar ceritanya ada anak yatim. Anak yatim. Ada yatim. Yatim. Oh ini loh pengaturannya. Ini toh ininya dirubah jadi ini tinggal diatur ketebalannya. Silahkan ditentukan sendiri. Bisa nih ya di pengaturan sini. Bisa kan? Terserah kamu. Kira-kira kamu tentukan. Kira-kira bisa dibaca itu di level yang mana? Ini Kak. Kalau sudah dirasa cukup, boleh disilang. Ini celananya siapa? Terus ya. Nah ini ditutup. Ada ini celananya. Jadi ini celananya. Oke ya. Selamat pagi Bu Vena. Pagi Pak Rizky. Bu, dari hasil saya mengajar kemarin, menurut Bu Vena bagaimana? Apakah sudah sesuai atau belum, Bu? Ya, kalau saya melihat kemarin Pak Rizky itu sudah mengakomodasi kebutuhan siswa di kelas, berangkat dari masalah yang dihadapi anak-anak dari awal Pak Rizky mengajar, terus di tengah-tengah ketika kegiatan berjalan hingga penutupan Pak Rizky bisa melaksanakan itu dengan baik. Terus yang ini indikator-indikator ketercapaian yang misalkan Pak Rizky kemarin ingin kembangkan, misalkan menggambar digital, memakai foto yang diedit siswa sendiri, itu juga sudah berjalan dengan baik. Ya, bagaimana Pak Rizky? Waktu kemarin di kelas itu waktu saya mengajar, saya mengamati hasil pekerjaan mereka. Saya kan berpindah-pindah ke satu kelompok ke kelompok lainnya. Ada satu kelompok itu yang ternyata mereka itu sangat pasif, Bu. Jadi mereka menemukan suatu kendala itu antara tulisan dan background yang tidak terlihat karena backgroundnya itu abstrak seperti itu. Tapi ternyata sih mereka itu diem aja dan nggak mau ngomong, nggak mau cerita, malah ya udah diem aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Saya sudah pancing-pancing kok ternyata tetap nggak bisa. Itu. Ya. Apakah keberhasilan itu, apakah ketidakaktifan itu karena sesuai dengan apakah sesuai dengan area pengembangan yang ingin Pak Rizky kembangkan kemarin? Misalkan kayak menggambar digital sesuai dengan perkembangan kemarin, terus menggunakan foto yang diedit oleh mereka sendiri, itu apakah keaktifan di situ atau lebih ke seperti apa untuk backgroundnya? Itu sih agak berbeda, Bu. Jadi untuk mereka mengedit gambar, mengedit foto itu sebenarnya sudah mereka lakukan. Nah, kesulitan yang mereka hadapi itu saat mereka menggabungkan
Jadi foto-foto tadi itu dijadikan sebagai gambar untuk pelengkap dan dijadikan background. Tetapi di bagian foto tersebut, waktu ada tulisan di atasnya, itu pas di area yang gelap seperti itu. Jadi tulisannya mereka yang dipilih gelap karena backgroundnya terang, tetapi di beberapa bagian foto itu kan ada yang gelap. Nah, ternyata pas ketumpuk tulisan yang tulisannya gelap, dan itu mereka kebingungan bagaimana cara menampilkan tulisannya. Cuman mereka terus diam gitu, tidak melakukan apa-apa, hanya bingung-bingung aja. Dan sampai saya datang ada masalah apa, mereka masih bingung mau menyampaikan apa gitu. Mereka cuma bilang ini kok sepertinya aneh, ini nggak sesuai, cuma seperti itu. Oke, baik Pak Rizky. Berarti kita percakapan hari ini tujuannya untuk mencari solusi bagaimana agar anak-anak yang tidak aktif tadi bisa kita fasilitasi ke depannya seperti itu ya. Ya, oke Pak Rizky. Baik, semoga ke depannya anak-anak yang ada di kelas 4B, ada 4 kelompok kan dalam kelas 4B itu, semuanya bisa terfasilitasi. Pak Rizky bisa mengidentifikasi kebutuhan siswa ke depannya. Nah, kalau boleh saya bertanya lebih dalam, bagaimana Pak Rizky memfasilitasi mereka satu kelompok dengan kelompok yang lain, karena ada 4 kelompok, hingga Pak Rizky bisa tahu betul bagaimana satu kelompok tadi itu kok tidak aktif ya. Kalau dari Pak Rizky seperti apa? Karena kebetulan kan saya berpindah-pindah begitu, setiap kelompok, setiap ada masalah atau apa, itu anak-anak akan menyampaikan kesulitannya apa. Nah, mulai dari situ saya bisa mulai membantu mereka dengan memancing-mancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang solusinya nanti akan muncul dari mereka sendiri. Dengan ada satu kelompok ini dengan diam sama sekali tidak menyampaikan masalahnya, saya pikir awalnya tuh mereka baik-baik saja, tetapi setelah saya masuk di kelompoknya ternyata mereka malah tidak melakukan apa-apa di situ. Nah, di situ baru saya mulai sadar kalau ternyata di sini sebenarnya ada masalah yang tidak bisa mereka lakukan. Oke. Nah, masalah-masalah yang tadi Pak Rizky temukan di kelas bersama satu kelompok itu, kira-kira rencana apa yang Pak Rizky akan lakukan untuk mendampingi mereka lebih dalam ke depannya? Kalau untuk kedepannya, karena ada satu kelompok yang tidak aktif sih Bu, karena yang kelompok-kelompok sebelumnya kok anaknya aktif-aktif gitu ya. Jadi saya pikir untuk selanjutnya selesai proyek ini, saya ingin mereka membuat kelompok baru Bu, karena kalau kita mengganti kelompoknya pada saat ini kan nggak mungkin, karena proyeknya itu mereka harus selesaikan dulu itu, karena mereka sudah berkelompok, mereka sudah sepemahaman, sepemikiran gitu. Jadi mungkin setelah proyek ini selesai ya, baru kita buat kelompok baru dengan susunan yang sesuai. Oke, berarti itu termasuk dalam rencana pengembangan Pak Rizky. Ya. Ya, oke, Pak Rizky, kalau boleh saya bertanya, Pak Rizky butuh bantuan siapa saja nih untuk membantu Pak Rizky ke depannya agar semua anak tadi bisa aktif, bisa terfasilitasi, indikator-indikator yang Pak Rizky ingin ajarkan kepada anak-anak itu bisa tercapai. Tentunya Bu Vena sebagai guru kelas di sini, dan selain Bu Vena, saya akan minta bantuan juga untuk guru-guru kelas besar seperti Bu Vero dan Bu Asri, karena beberapa kali saya waktu di kelasnya itu kelompok yang sudah terbentuk itu susunannya itu bagus sekali. Jadi di setiap kelompok itu ada anak-anak yang aktif yang bergerak di situ, jadi mereka bisa mengontrol dan mengkoordinir teman-temannya. Iya. Apakah ada strategi lain yang ingin Pak Rizky kembangkan ketika mengajar mereka yang kemarin itu dengan proyek? Mungkin ada strategi-strategi lain yang ingin Pak Rizky angkat untuk memfasilitasi mereka? Kalau berdasarkan dari tujuan pembelajarannya itu sebenarnya masih ada lagi Bu. Kebetulan kan kemarin memang belum terlaksanakan, yaitu yang tentang keselamatan kerja. Kebetulan kemarin kan mereka berhubungan dengan media semua, pakai tab, pakai HP, pakai laptop. Nah, yang mereka menggunakan benda-benda tajam dan lain-lainnya itu juga kan belum. Nah, itu pengen saya kembangkan lagi, mungkin saya akan pertemukan dengan kasus-kasus kejadian langsung. Kalau mereka tidak mengalami itu,
tentunya saya tidak akan bisa mengembangkan pembelajaran saya. Kan di situ nanti mereka akan berusaha cari solusi supaya mereka bisa aman saat mereka melakukan proyek. Oke, kira-kira kapan waktunya yang Pak Rizky butuhkan untuk bisa memfasilitasi mereka agar mereka juga bisa berkembang dengan baik, Pak Rizky? Kalau yang tentang selamatkan kerja, kemungkinan beberapa pertemuan lagi mungkin Bu, saat mereka kan sudah mulai karyanya sudah mulai banyak. Nah, di situ mereka pastinya akan menyusun dalam bentuk buku. Walaupun mereka kemarin ada rencana bukunya tidak dijilid sendiri, akan dijilidkan gitu. Tapi tentunya mereka kemarin saya sudah perkenalkan tentang jilid. Saya akan coba di kelas ini juga mereka praktek menjilid juga, biar mereka juga punya pengalaman menjilid dan mereka juga belajar untuk memahami tentang keselamatan kerja di situ. Iya, betul. Rencana minggu depan mereka itu memang akan pergi ke percetakan untuk mereka cetak buku mereka dan akan mereka jilid di sana. Mungkin nanti Pak Rizky bisa komunikasi dengan anak-anak lebihnya seperti apa. Ya. Nah, Pak Rizky, seberapa yakin nih dari yang Pak Rizky sampaikan tadi, misalkan tentang belajar tentang keselamatan kerja, merubah kelompok, seberapa yakin ini akan efektif untuk memfasilitasi anak-anak ke depan? Kalau saya sih sangat yakin Bu, ini lebih dari 80% ini akan berhasil untuk anak-anak, karena anak-anak itu pastinya akan lebih memahami kalau mereka itu melakukan secara langsung. Jadi bukan hanya mendapatkan cerita atau sekedar tayangan atau apa. Kalau mereka melihat secara langsung, mungkin ya kita sih tidak berharap di situ nanti terjadi sesuatu yang membahayakan, tapi setidaknya mereka paham bahwa peralatan-peralatan yang mereka gunakan dan apa yang mereka lakukan itu dapat menjamin keselamatan mereka. Mungkinkah anak-anak akan excited melakukannya, belajar ini Pak, indikator ini? Pastinya sih Bu, pastinya mereka akan excited, apalagi mereka mungkin akan melihat alat-alat yang belum pernah mereka lihat atau mereka gunakan. Itu. Akankah alat-alat itu dihadirkan di kelas kita, Pak? Pastinya saya usahakan Bu, kalau yang seperti itu, karena di kelas-kelas lain juga kalau memang membutuhkan ya diusahakan dihadirkan. Nah, kira-kira kapan alat-alat itu akan dihadirkan? Mengingat mereka minggu depan itu kan sudah ke percetakan, sudah menjilid. Jadi Pak Rizky kan ada waktu 2-3 minggu lagi, karena 2 minggu lagi tanggal 13, 14 itu kan mereka ada exhibition book di kelas kita. Nah, kira-kira kapan nih Pak Rizky akan mewujudkan itu sebelum mereka exhibition tentunya? Ya, berarti harus segera Bu. Karena kan saya juga bukan hanya di kelas ini, tapi di beberapa kelas lain juga banyak yang membutuhkan peralatan-peralatan juga ya, di waktu yang hampir bersamaan. Jadi ya kalau memang di kelas 4B ini tinggal minggu depan ya tetap harus saya prioritaskan sesegera mungkin. Nah, Pak Rizky, bagaimana nih Pak Rizky mengukur ketercapaian pembelajaran Pak Rizky ke depan nih? Dengan tadi indikator-indikator yang Pak Rizky sebutkan. Kalau dari ini yang karya 2 dimensi, 3 dimensi sih, menurut saya untuk anak-anak di kelas 4B ini sudah tercapai, karena menggambar secara manual mereka sudah, terus mengedit di laptop, di tab HP mereka juga sudah, dan itu bisa saya amati secara langsung. Paling yang hanya tinggal yang keselamatan kerja karena mereka harus praktek langsung, ini yang belum. Tapi dengan masih ada beberapa kali pertemuan, saya yakin itu bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky sudah hadir di sini menanyakan bagaimana umpan balik yang kemarin saya amati di kelas ketika Pak Rizky mengajar. Tadi saya lihat bagaimana Pak Rizky bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Terus Pak Rizky juga ke depan akan mengajarkan bagaimana anak-anak itu mengetahui safety-nya
dengan benda-benda yang berbahaya ketika mereka bekerja tentunya. Nah, semoga Pak Rizky semakin nyaman mengajar dan memfasilitasi anak-anak kelas 4B. Pak Rizky, terima kasih untuk waktunya. Ke depannya semoga Pak Rizky semakin sehat, semakin berbaur dengan anak-anak dengan tumbuh bersama dan mengikuti perkembangan mereka. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Bu Feni.